Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilman, ya Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ketika menyimak video ini, ada baiknya kalian mencatat dan menulisnya ya, agar ilmu yang kalian dapatkan tidak mudah lupa. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Pembahasan kali ini kita membahas tentang massa atom relatif atau disingkat sebagai AR, dan massa molekul relatif atau disingkat sebagai MR. AR itu atom, MR itu molekul ya. Nah, yang pertama nanti kita akan mempelajari cara menghitung AR, dan yang kedua nanti kita akan mempelajari cara menghitung MR. Perbedaan atom dengan molekul, ini dari SMP udah kalian pelajari ya, apa itu perbedaan atom dan molekul. Atom itu suatu unsur murni ya, yang terdiri dari inti atom dan juga elektron, dan kita juga sudah belajar di semester 1 kemarin tentang teori model atom ya. Atom tersusun atas inti atom dan elektron beredar mengelilingi inti atom. Kalau satu unsur murni ini atom ya. Nah, molekul itu gabungan unsur sejenis. Nih, misalnya molekul O2. Ini namanya molekul unsur kalau unsurnya sejenis. Tapi kalau unsurnya beda jenis, misalnya H2O, H dengan O kan beda ya. Ini disebut molekul senyawa. Kalau sejenis O sama O, ini disebut molekul unsur ya. Ini atom H kalau satu doang, tapi kalau H sama H jadi gas hidrogen atau H2, ini disebut molekul unsur. Seperti itu perbedaannya. Jadi molekul itu gabungan beberapa atom. Kalau atomnya sejenis disebut molekul unsur, kalau atomnya beda jenis disebut molekul senyawa. Nah, massa atom relatif atau disingkat sebagai AR adalah massa suatu atom yang didapatkan dari rasio perbandingan standarnya. Nah, kalau kalian lihat tabel periodik, nah ini kan banyak unsur-unsur ya. Nah, biasanya ini di tengah nih sebagai lambang atom. H ini lambang dari atom hidrogen ya. Nah, yang satu di atas ini disebut nomor atomnya. Nah, ini nomor atomnya. Ini nama kimianya hidrogen. Nah, ini simbol kimianya. Hidrogen itu simbolnya H. Nah, yang di bawah ini yang angkanya desimal koma-komaan, ini disebut massa atom relatif atau disingkat sebagai AR ya. Nah, massa atom dan massa molekul relatif, massa atom relatif dan massa molekul relatif ini sangat kecil sehingga sulit untuk diukur. Nah, namun para ilmuwan menemukan bahwa massa suatu atom dapat diukur dengan membandingkannya dengan massa atom lain ya. Jadi merupakan rasio perbandingan massa atom relatif ini. Nah, dibandingkan dengan unsur apa? Nah, dilansir dari Encyclopedia Britannica ya, sejak tahun 1961, IUPAC ya, atau singkatan dari International Union of Pure and Applied Chemistry, menyatakan karbon 12 sebagai standar pengukuran massa atom relatif. Jadi massa-massa atom yang ada di tabel periodik, yang bagian paling bawah yang nilainya desimal, itu massa atom relatif terhadap massa atom karbon 12. Artinya karbon yang massanya 12 ya. Kenapa dipilih? Karena ini yang relatif lebih stabil dibanding atom-atom yang lain dan mudah ditemukan di alam ya. Nah, nanti mencari massa atom relatif ada dua cara. Yang pertama dengan perbandingan massa atom karbon 12 ya, dengan cara membandingkan dengan massa atom karbon 12. Caranya, jika kita ingin mencari massa atom suatu unsur, massa atom relatif suatu unsur itu sama dengan massa rata-rata atomnya dibagi 1/12 kali massa atom
karbon 12. Artinya karbon 12 ini karbon yang masanya 12 tuh ya. Caranya massa rata-rata atom yang pengen kita cari AR-nya dibagi 1/12 dikali massa atom karbon 12. Nah, massa atom karbon 12 ini nilainya sebesar 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Massa atom pembandingnya yaitu karbon 12 atau C12 sama dengan 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Ini kalau dicari berdasarkan massa atom pembanding C12. Nah, ada juga cara yang kedua, mencari massa atom relatif suatu atom yang memiliki isotop. Kalau atom itu memiliki isotop, dapat dicari dengan menghitung kelimpahan isotop-isotopnya. Isotop kan kita udah belajar di kelas 10 semester awal ya. Isotop itu jika ada atom yang sejenis top. Top ini berarti protonnya sama. Proton ini sama dengan elektron, sama dengan jumlah elektron, sama dengan nomor atom. Ya, protonnya berarti nomor atomnya sama atau jumlah protonnya sama. Proton itu yang mana yang di bawah sini? Nah, ini sama-sama A, tapi masanya beda. Misal ini masanya 12, ini masanya 13. Tapi atomnya sama, jumlah protonnya sama, yang beda di masanya. Ini disebut isotop. Ya. Nah, cara mencarinya, mencari AR atau massa atom relatif unsur itu persen isotop yang pertama dikali masanya. Ini misal isotop yang pertama sebanyak A sebanyak X persen. Nah, ini isotop yang kedua. Misalnya kalau persen berarti kan totalnya 100, berarti 100 min X persen. Masukin X persennya ke sini, masanya 12 masukin ke sini. Nah, ini isotop yang kedua, persennya sebanyak 100 min X persen dikali masanya. Di sini misal contohnya 13, karena persen berarti nanti dibagi 100. Seperti itu. Ada mencarinya berdasarkan massa atom C12, ada yang berdasarkan kelimpahan isotopnya. Nah, sekarang kita masuk ke massa molekul relatif atau disebut sebagai MR ya. Agar lebih memahami cara menentukan MR suatu senyawa, mari kita hitung MR dari senyawa-senyawa berikut. Nah, tadi kan kita udah tahu sebelumnya ya di awal-awal, MR itu adalah gabungan dari beberapa unsur ya. Bisa unsurnya sejenis, bisa unsurnya beda jenis. Nah, berarti MR adalah jumlah dari AR unsur yang menyusun molekul itu. Nah, misal contohnya, berapakah massa molekul relatif atau disebut sebagai MR? Berapa MR air jika diketahui massa atom relatif oksigen 16 dan hidrogen sebesar 1? Ditanya berapa MR-nya? Kita harus tahu dulu air itu apa rumus molekulnya. Air adalah H2O ya. Nah, berarti berapa MR-nya? MR H2O ini. Nah, berarti MR-nya gabungan dari AR yang ada dalam H2O ini. Ada apa aja unsur yang ada di senyawa H2O? Nah, ada unsur H jumlahnya ada 2, berarti 2 dikali AR-nya H, karena H jumlahnya 2. Ditambah ada unsur O jumlahnya kan 1 kalau nggak ditulis ya, berarti 1 dikali AR-nya O. Nah, masukin 2 kali ARH-nya 1 ditambah 1 kali ARO-nya 16. Nah, berarti 2 ditambah 16, berarti MR air adalah 18. Seperti itu, mudah ya. Contoh soal berikutnya, berapakah massa molekul relatif atau MR dari senyawa Na2SO4? Diketahui AR-nya Na23, ARS32, ARO16.
Kalaupun nanti di soal tidak diketahui AR-nya, kalian bisa lihat di tabel periodik ya. Ini AR unsur-unsur ini pembulatan. Tapi kalau di tabel periodik ini mah desimal ya, desimal misalnya 2,23, sekian. Nah, ini kita ambil pembulatan ya. Na23, AR S32, ARO 16. Nanti bisa kalian lihat di tabel periodik ya. Nah, yang pertama MR-nya Na2SO4, berarti cara mencari MR-nya 2 kali AR-nya Na, karena Na-nya ada 2, ditambah 1 kali AR-nya si S, ditambah O-nya 4 dikali AR-nya O ya. Berarti 2 kali AR-Na23 ditambah 1 kali AR-S32 ditambah 4 kali ARO 16. 2 kali 23 46 ditambah 32 tambah 16 kali 4 berapa nih? 16 kali 4 2 64 ya. Nah, dijumlahin semua jadi berapa nih? 46 ditambah 32 ditambah 64, hasilnya 142 MR-nya si Na2SO4. Yang kedua MR dari kalsium nitrat. Nah, ini berupa nama senyawa. Kita harus tahu dulu rumusnya. Rumus kalsium nitrat kan kita udah belajar tata nama ya. Kalsium nitrat itu CaNO3 2 kali ya. Berarti kita mencari MR-nya CaNO3 2 kali. Nah, berarti Ca-nya di sini ada 1 kali ArCa ditambah N-nya 1 kali luar kurung 2 kali AR-nya N. Nah, O-nya ada 3 kali 2, berarti ada 6 kali ARO. Totalin semua unsurnya ada berapa, totalnya ada berapa kali AR-nya masing-masing. 1 kali ARCA ini 40 ya, plus 2 kali ARN ini 14 ditambah 6 kali ARO 16 ya. H-nya nggak ada ya, kalsium nitrat nggak ada H. Udah, kita tambahin 40 ditambah 28 ditambah 96 ya. Berapa nih? 40 tambah 28 tambah 96. 164 ya. Yang ketiga kaporit. Rumus kaporit itu CaClO2 ya. Kita cari MR-nya. Ca-nya ada 1, berarti 1 kali ArCa ditambah Cl-nya 1 kali 2, berarti 2 kali AR-nya si Cl ditambah O-nya 2 kali ARO ya. 1 kali ArCa 40 tambah ArCl 35,5 ditambah 2 kali ARO 16 ya. Nah, kita jumlahkan semuanya. Ca 40 tambah 71 ditambah 32 ya. 40 tambah 71 tambah 32 143. Yang keempat, urea. Nah, kita udah belajar tata nama senyawa kimia organik sederhana ya. Salah satunya ada urea. Urea itu rumusnya CONH2 2 kali ya. Nah,
Nah, mencari AR-nya ada unsur apa aja di sini? Ada si C. C-nya ada 1 kali ARC, O-nya juga ada 1 kali ARO, ditambah N-nya 1 kali 2 kali ARN, ditambah H-nya ada 4 kali ARH ya. 1 ARC 12 ditambah ARO 16 ditambah 2 ARN 14 tambah 4 ARH 1, 12 ditambah 16 tambah 28 tambah 4, nanti hasilnya sebesar 60 ya. Seperti itu, mudah ya mencari MR, tinggal kita jumlahkan semua atom-atom penyusun dari molekul itu. Selanjutnya contoh soal yang kedua, jika massa rata-rata satu atom karbon sebesar 2,67 kali 10 pangkat min 23 gram dan massa rata-rata satu atom karbon C12 adalah sekian, maka massa atom relatif O adalah, nah ini kita mencari AR-nya si O ya berdasarkan atom C12. Berarti kita pakai rumus ARO sama dengan massa rata-rata atom O per 1/12 dikali massa atom C12 ya. Nah, masuki massa rata-rata atom O-nya sekian, 2,67 kali 10 pangkat min 23 per 1/12 dikali massa atom karbon C12 nya 1,99 kali 10 pangkat min 23. Ini bisa kita coret ya. Nah, ini sebenarnya ini ya desimal kita pakai pembulatan aja supaya mudah ya. 1,99 kalau kita bulatkan kan menjadi 2 ya, hampir mendekati 2. Jadi ini kalau kita buletin jadi 2 ya, kita bulatkan jadi 2 dibagi 2 1 dibagi 2 6 seperti itu. Nah, tinggal 2,67 dibagi 6. Nanti hasilnya bukan dibagi ya. Ini kan dia di bawah, jadi sisanya 2,67 per 1/6. Berarti 2,67 dikali 6 per 1. Itu ya. 2,67 dikali 6. Nanti masanya 16,02. Kalau kalian lihat di tabel periodik, massa ArCO ini sebesar sekian nih, desimal biasanya ya. Nah, tapi nanti untuk memudahkan dalam perhitungan kimia, biasanya nanti massa atom relatif tuh dibulatkan. Jadi misalnya diambil 16 seperti itu. Cuma aslinya mah desimal karena dia merupakan angka massa pembanding dari massa atom C12. Nah, pasti desimal, bisa kalian lihat di tabel periodik yang kalian miliki. Yang angkanya desimal itu adalah AR suatu unsur ya, tapi dalam perhitungan kimia diambil pembulatannya. Contoh soal yang ketiga ya, jika massa atom relatif Fe sebesar 56, maka massa rata-rata atom Fe adalah sekian gram. Ini kebalikannya, ini yang udah diketahui AR-nya Fe. Yang ditanya massa rata-rata satu atom Fe. Kita masukkan ke rumus ArFe sama dengan massa rata-rata atom Fe per 1/12 kali massa atom C12 ya, atau massa karbon 12. Fr-nya Fe kan udah ada nih 56. Yang ditanya massa rata-rata Fe.
Nah, kita masukin 1/12. Massa atom C12 itu kan udah ketentuan, udah baku ya, udah ada tadi di rumus sebelumnya, di pembahasan sebelumnya. 1,99 nanti bisa kalian lihat lagi ya di pembahasan sebelumnya, di contoh soal sebelumnya juga sudah ada ya. Masanya sebesar tadi 1,99 kali 10 pangkat min 2 3 ya. Nah, kita cari ini massa Fe nya, massa rata-rata Fe. Nah berarti ini kali silang ke sini kan ya, berarti 56 dikali 1/12 kali 10 pangkat min 23. Nah kita hitung ya di berapa nih, 56 dibagi 12 kira-kira dapat 4,66 kali 10 pangkat min 23 gram. Seperti itu. Ini massa rata-rata atom Fe nya ya. Kalau AR nya atau massa atom reaktifnya 56. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di alam, atom besi memiliki 2 isotop. Ada Fe, besi itu Fe ya lambangnya. Ada Fe yang masanya 55, ada Fe yang masanya 56. Di isotop itu si Fe sama-sama Fe, nomor atomnya sama, yang beda masanya. Yang ini masanya 55, yang ini masanya 56. Itu ya. Nah, jika Fe yang masanya 55 memiliki kelimpahan sebesar 20%, maka massa atom relatif Fe adalah yang ditanya ArFe. Kita cari berdasarkan kelimpahan unsur ya. ArFe sama dengan persen Fe yang pertama dikali massanya, bukan tambah ya, ini kali, dikali massa Fe yang pertama ditambah persen yang kedua dikali massa Fe yang kedua, karena persen berarti dibagi 100. Nah, Fe yang pertama kan Fe yang massanya 55 sebesar 20% ya. 20% massanya 55 ditambah persen kedua, karena persen kan totalnya 100 ya. Kalau Fe 55 udah ada 20%, berarti Fe yang 56 berarti 100 min 20 ya, dikali massa yang keduanya 56 per 100. Cari nih 20 kali 55, 20 kali 55 1100 ditambah ini kan berarti 80 ya, 80 dikali 80% kali 56 80 kali 56 480 per 100 ya. Kita tambahin jadinya 5580 per 100. Jadi AR nya Fe sebesar 55,8 ya. Ini di tabel periodik, coba kalian lihat, biasanya berupa desimal, tapi untuk perhitungan biasanya dilakukan pembulatan. Jadi ArFe sebesar 56, tapi sampai sini juga udah benar ya, seperti itu. Ini massa atom relatif si Fe berdasarkan kelimpahan isotop-isotopnya. Contoh soal selanjutnya, di alam unsur boron memiliki 2 isotop, yaitu boron 79, boron yang massanya 79 dan boron yang massanya 81 dengan kelimpahan yang sama.
Kalau kelimpahan yang sama berarti ini sebanyak masing-masing 50%, ini 50% ya. Jadi boron yang masanya 79, boron itu lambangnya B ya. Boron yang masanya 79 dan boron yang masanya 81 sama-sama sebesar 50% karena dia bilang kelimpahannya sama. Dan ditanya AR-nya boron ya, AR massa atomnya si boron. Nah, berarti persen yang pertama ya dikali masanya, massa yang pertama ditambah persen yang kedua kali massa yang kedua, isotop keduanya per 100. Persen yang pertama karena sama-sama 50% kita isi 50. Massa yang pertama yaitu boron yang massanya 79 tambah persen kedua juga 50. Massa boron yang kedua itu yang 81 per 100. Kita cari nih 50 dikali 79 itu sebesar 3950 ya. Terus 50 dikali 81 sebesar 50 per 100. Kita jumlahkan sebesar 8.000 ya. Pas nih 8.000 per 100. Jadi kurang lebih massa boron sebesar 80, massa atom relatifnya ya. Massa atom relatif boron sebesar 80. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal nomor 6. Di alam, atom seng memiliki dua isotop Zn65. Seng itu lambangnya Zn ya. Zn yang masanya 65 yang pertama, yang kedua Zn yang masanya 66 ya. Jika massa atom relatif, nah ini udah diketahui massa atom relatifnya Zn sebesar 65,38. Nah yang ditanya kelimpahan isotop Zn yang masanya 66 berapa? Kita masukkan ke rumus kelimpahan unsur berdasarkan isotop-isotopnya. ARZN sama dengan persen yang pertama kali massa yang pertama ditambah persen yang kedua kali massa isotop yang kedua per 100 ya. MR-nya udah ada 65,38. Nah persen yang pertama kan kita nggak tahu kan berapa, kita misalkan aja ini X persen. Yang masanya 66 karena totalnya 100, karena persen kan totalnya 100, berarti Zn yang masanya 66 100 min X persen. Karena ini udah X berarti ini 100 min X ya. X persen dikali masanya 65 ya, ini X persen ditambah yang kedua itu 100 min X persen dikali masanya 66 per 100. Nah ini kita kali silang aja ke sini, jadinya 6538 ya, sama dengan ini dikaliin berarti 65 X persen ditambah ini kali keluar gini ya, ditambah 100 kali 66 berarti 6600. Dikurang 66 min X persen. Nah jadinya 6538. Ini kita keluarin dulu kurungnya ya. 65 X persen ditambah 6600 plus kali min jadi min ya, 66 X persen. Sini
yang X ibu pindahin ruas ya. Yang ini di ruas kanan, ibu pindahin ke kiri. Tadinya min jadi plus ya, 66x%. Nah ini tadinya plus jadi min, pindah ruas ke kiri ya, dikurang 65x%. Nah ini tetap sama dengan 6600 dikurang 6, ini yang pindah ruas, jadi tadinya plus jadi min, pindah ke kanan ya, 6538. 66x dikurang 65x itu kan hasilnya 1x, atau kita tulis x% ya. Nah sama dengan 6600 dikurang 6538 itu 62 ya. Ini untuk yang masa Zn 65, karena tadi kita misalkan kan Zn 65 x%, sedangkan yang ditanya Zn yang masanya 66. Zn yang masanya 66 berarti 100 min x, 100 dikurang 62 sama dengan 38% kelimpahannya di alam, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, dan jangan lupa dicatat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.